Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema hidup rukun subtema 1 dan 2. Pada subtema 1 ini kita akan belajar hidup rukun di rumah. Oh ya, kalian tahu nggak apa itu hidup rukun? Hidup rukun adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan menyayangi antar sesama. Karena kita hari ini belajar hidup rukun di rumah, hidup rukun di rumah adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan menyayangi semua anggota keluarga. Tahu nggak apa contohnya? Nah, contoh hidup di rukun di rumah yaitu yang pertama. Gambar apa ini anak-anak? Ya, ini adalah kerja bakti membersihkan rumah bersama. Sedangkan yang kedua contohnya belajar bersama. Kakak dan adik bisa belajar bersama di rumah. Ini adalah contoh hidup rukun di rumah. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian akan terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun, semua anggota keluarga hidup rukun. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah selalu terjaga? Kerukunan di rumah akan selalu terjaga bila kita saling menghargai, menghormati, dan menyayangi semua anggota keluarga. Selanjutnya yaitu apa sih manfaat hidup rukun di rumah? Yuk, siapa yang tahu? Nah, yang pertama yaitu menghasilkan komunikasi yang baik. Yang kedua, silaturahmi tetap terjaga. Dan yang ketiga, memperkokoh persatuan. Sekarang kalian amati atau perhatikan teks bacaan berikut. Perhatikan juga kata yang digaris miring. Nah, Bu Guru bacakan ya. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Kata yang dititak miring yaitu buah tangan dan buah hati. Buah tangan terdiri dari dua kata, yaitu buah dan tangan. Buah tangan yang artinya adalah oleh-oleh. Kata yang kedua yaitu buah dan hati. Buah hati yang berarti anak. Contoh di atas adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya dan disebut ungkapan. Bu Guru ulangi, gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya disebut ungkapan. Nah, sekarang tugas untuk kalian yaitu ucapkan dengan jelas kalimat yang mengandung ungkapan bersama saudara atau teman kalian. Mudah bukan? Selanjutnya kita akan belajar mengenal bilangan satuan, puluhan, dan ratusan. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama adalah gambar kubus. Jumlahnya ada berapa? Ya, ada 1. Ini berarti satu kubus satuan yang berjumlah 1 digambarkan menjadi satu kubus satuan. Gambar yang kedua akan ada beberapa kubus. Coba kita hitung bersama. Ada berapa kubusnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ada 10. Ini artinya satu kubus satuan yang berjumlah 10
digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Selanjutnya, gambar yang ketiga yaitu ada beberapa gambar kubus puluhan. Ini berarti kubus puluhan yang berjumlah 10 dapat diganti dengan satu kubus ratusan seperti gambar ini. Ini adalah simbol bahwa jumlah kubusnya ada 100. Kesimpulannya, yang pertama, satu kubus melambangkan satuan. 10 kubus melambangkan puluhan. Dan 100 kubus melambangkan ratusan. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Banyak kubus di samping ada. Ingat, satu kubus berarti satuan. 10 kubus berarti puluhan. Sedangkan 100 kubus berarti ratusan. Pada gambar terdapat 3 macam kubus. Yang pertama adalah ratusan, yang kedua puluhan, yang ketiga satuan. Berapa jumlahnya? Yang pertama yaitu 100 ditambah 30 ditambah 8. Hasilnya adalah 138 kubus. Selanjutnya kita akan belajar bernyanyi dan kita akan membedakan nada panjang ataupun nada pendek. Kali ini kita akan bernyanyi lagu ciptaan Pak Dal yang berjudul Peramah dan Sopan dengan birama 2/4. Apakah kalian sudah bisa membedakan bunyi panjang pendek pada lagu Peramah dan Sopan? Mari kita Bu Guru bantu bagaimana cara membedakannya. Cara membedakan yang pertama yaitu 1. Bunyi panjang terdengar lebih lama dibandingkan bunyi yang pendek. Yang kedua, tanda yang digunakan untuk bunyi panjang adalah garis lurus. Dan yang ketiga, tanda yang digunakan untuk bunyi pendek adalah titik. Untuk lebih jelasnya, yuk kita nyanyi bersama dan memberi tanda untuk panjang pendeknya. Bukannya congkak, bu berarti pendek, kan berarti pendek, nya nadanya pendek, cong panjang dan kak panjang. Bukannya congkak. Lirik yang pertama. Sekarang lirik yang kedua. Bu pendek, kan pendek, nya pendek, som panjang, bong panjang. Bukannya sombong. Bagaimana?
Kalian sudah bisa membedakannya? Bu Guru yakin kalian sudah bisa membedakannya. Selanjutnya, kita akan belajar pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2 ini, kita akan belajar tentang Pancasila. Perhatikan, burung Pancasila ini, burung Garuda ini sangat gagah perkasa. Perhatikan tengahnya. Ini adalah perisai memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Garuda Pancasila ini adalah lambang negara kita. Dan Pancasila sendiri adalah dasar negara kita. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang bunyi dan simbol sila Pancasila. Sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa yang disimbolkan dengan gambar bintang. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab yang disimbolkan dengan gambar rantai emas. Sedangkan sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia yang disimbolkan dengan gambar pohon beringin. Dan sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan disimbolkan dengan gambar kepala banteng. Dan sila yang terakhir atau yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang digambarkan dengan simbol padi dan kapas. Sekarang perhatikan gambar pengamalan sila Pancasila berikut ini. Menurut pendapat kalian, pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan gambar ini? Siapa yang tahu? Ya, ini adalah pengamalan sila pertama. Ada yang beribadah bersama keluarga, ada yang berdoa bersama, atau berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, jadi contoh pengamalan sila pertama yaitu 1. Beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah makan. Tugas kalian ini adalah sekarang ceritakan secara lisan tentang pengalamanmu ketika beribadah bersama keluarga. Selanjutnya, kalian lihat teks percakapan berikut. Perhatikan, adakah di sini yang mengandung kata ungkapan? Tadi di depan, Bu Guru sudah menjelaskan apa itu kata ungkapan. Nah, kalau sudah kalian temukan, coba kalian yang mana kata ungkapan tersebut? Yang pertama yaitu kutu buku. Kata yang kedua yaitu bintang lapangan. Kata yang ketiga yaitu rendah hati. Dan kata yang terakhir yaitu besar kepala. Kutu buku, bintang lapangan, rendah hati, dan besar kepala adalah contoh kata ungkapan. Masih ingat kata ungkapan itu apa? Gabungan kata yang memiliki makna berbeda dengan kata asalnya disebut ungkapan. Nah, sekarang kita memberikan arti apa dari ungkapan tersebut. Yang pertama yaitu kutu buku yang berarti orang yang suka membaca buku. Kata yang kedua yaitu bintang lapangan yang berarti pemain terbaik. Ungkapan yang ketiga yaitu rendah hati yang berarti tidak sombong. Dan ungkapan besar kepala berarti sombong. Ini adalah beberapa contoh kata ungkapan yang ada di dalam teks tadi. Sekarang kita kembali ke teks. Perhatikan teks kembali. Apakah di dalam teks itu Mudin dan Mutiara saling menyayangi? Kalau betul, coba tunjukkan kalimat manakah yang menunjukkan bahwa mereka saling menyayangi. Iya, ini kalimatnya. Ini adalah kalimat yang menunjukkan mereka saling menyayangi. Guru bacakan ya. Terima kasih ya Kak, saya boleh meminjam buku Kakak.
Kalimat ini juga menunjukkan bahwa ini adalah contoh pengamalan sila kedua, yaitu saling menyayangi dan berbagi. Berbagi bersama saudara di rumah. Tugas untuk kalian yaitu di sini adalah coba peragakan percakapan tadi dengan saudara kalian atau teman kalian. Mudah bukan? Selanjutnya kita akan belajar seseorang yang menjadi bintang lapangan sepak bola pasti rajin berlatih dan bermain. Berlatih dan bermain akan membuat badan kita sehat. Berjalan adalah salah satu olahraga yang sangat mudah kalian lakukan dengan keluarga di rumah. Tetapi berjalan juga ada aturannya. Bagaimana caranya? Bagaimana sikapnya? Yang pertama yaitu berdiri tegak, pandangan ke depan. Yang kedua, melangkahkan kaki bergantian. Dan yang ketiga adalah melambaikan tangan bergantian. Ini adalah sikap berjalan yang benar. Ibu harap kalian bisa mempraktekannya di rumah bersama ayah dan ibu. Selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan tentang macam-macam gerakan berjalan. Yang pertama yaitu berjalan ke depan. Yang kedua adalah berjalan ke belakang. Dan yang ketiga adalah berjalan ke samping. Yang keempat, berjalan berkelompok dengan rapi. Nah, Bu Guru harap kalian bisa mempraktekkan di rumah karena ini sangat mudah. Tidak menggunakan alat apapun, cukup dengan berjalan sederhana. Selanjutnya, Bu Guru akan mengajarkan tentang menirukan gerakan hewan berjalan. Kalian penasaran hewan apa coba yang mau ditirukan? Nah, yang pertama adalah menirukan gerakan kucing. Bagaimana caranya coba? Caranya adalah dengan merangkak. Kedua tangan kita dijadikan kaki yang depan, sedangkan kedua kaki kita adalah untuk kaki yang belakang. Dan kita akan bisa berjalan merangkak seperti kucing. Gerakan yang kedua yaitu menirukan gerakan bebek. Nah, perhatikan, ini gambarnya. Kita menggunakan kedua tangan kita. Tangan yang satu untuk mulutnya dan yang kedua untuk ekornya. Dan kita berjalan seperti bebek. Ini adalah dua gerakan yang bisa kalian tirukan di rumah. Nah, setelah kalian bisa menirukannya, kita sekarang akan bermain. Bermain menirukan hewan berjalan. Kalian bisa nggak bagaimana cara bermainnya? Nah, cara bermainnya yaitu yang pertama, kalian berdiri melingkar. Sedangkan salah satu dari kalian berdiri di tengah lingkaran, memberikan aba-aba nama hewan. Kemudian kalian menirukan gerakan hewan yang disebutkan. Yang berikutnya, ketika teman kalian menirukan gerakan hewan tadi, yang di tengah mengacukan jari menunjukkan sebuah angka. Mencari teman sebanyak angka yang ditunjukkan oleh teman kalian sambil berjalan menirukan hewan. Nah, siswa yang tidak mendapatkan teman, dia akan dihukum dengan cara bernyanyi. Nah, Bu Guru harap kalian bisa melakukannya dengan teman-teman. Dan ini menjadi tugas yang terakhir. Melakukan permainan ini bersama teman atau saudara di rumah pada waktu istirahat. Mudah. Dan Bu Guru harap kalian bisa melakukannya. Sekian penjelasan Bu Guru tentang pembelajaran 1 dan 2. Bu Guru harap ini dapat memberikan penjelasan bermakna untuk kalian. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.